Pemirsa, setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Yop Ave sempat menghilang. Tidak banyak yang tahu apa yang dilakukan mantan pejabat kabinet Orde Baru ini setelah pensiun. Secara kebetulan, Sabtu minggu lalu Cek dan Dicek menemuinya saat Yop Ave membuka pameran lukisan dari beberapa mantan peragawati terkenal di Hotel Mambruk Pantai Anyer. Berbeda dengan saat menjabat, Yop kini tampak enggan berhadapan dengan pers terutama. Selamat sore pemirsa, Anda kembali berjumpa dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan sama-sama menyimak berbagai informasi terbaru dan terhangat tentunya dari dunia selebriti. Dan berikut ini kita akan simak kilasan tayangan sore ini. Pemirsa, acara dimulai dengan mericek berita dari Yuni Syara. Semenjak menikah, Henry Siahaan sang suami tidak pernah lagi mengantar Yuni Syara menyanyi. Ada apakah dengan perkawinan mereka? Ada pula kabar tentang mantan Menteri Pariwisata Yop Ave yang sempat ditemui Cek dan Dicek saat meresmikan pameran lukisan di Pantai Anyer. Banyak media cetak infotainment yang tumbuh kini saling berebut isu dari selebriti. Kita akan ikuti komentar sejumlah artis tentang persaingan media infotainment. Dilanjutkan kemudian dengan kegiatan sejumlah artis dalam agenda selebriti. Kita akan dicek pula sisi lain dari penyiar radio dan pembawa acara Indy Barens. Saat menjadi pembawa acara, ia dikenal heboh dan suka ngocol. Tapi dalam urusan pacar, ternyata Indy termasuk cewek pemalu. Di akhir acara pemirsa, kita akan simak sejumlah artis yang baru saja menjadi ibu muda ngerumpi soal anak-anak mereka. Apa saja yang mereka bicarakan? Pemirsa, ada yang tidak lengkap dirasakan oleh Yuni Syara di setiap show-nya. Sejak menikah, Henry Siahaan sang suami tidak pernah mau menyaksikan pertunjukan panggung Yuni. Padahal sebagai istri, Yuni ingin aktivitas musiknya dilihat juga oleh sang suami. Pemirsa, penyanyi Yuni Syara merupakan artis yang tidak pernah lepas dari isu. Setelah isu menyia-nyiakan ayah kandungnya, kini rumah tangganya yang dilanda isu. Di tabloid Cek dan Dicek edisi Senin 24 April lalu, Yuni dikatakan diperas sang suami Henry Siahaan. Dan pada tayangan Cek dan Dicek edisi ini, Yuni mengeluhkan tentang Henry yang tidak pernah menonton atau mengantarnya saat show. Gak ngerti juga deh, tapi begitulah pokoknya, tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, tapi memang dia tidak mengantar aku nyanyi gitu loh. Nonton TV aja gak pernah loh. Ntar pernah sekali nonton, kamu nonton ya saya konser waktu zaman 1 jam di TV. Pas pertama dong, karena waktu itu memang mulainya juga jam 10 kurang, jam 10 kurang 5 itu belum ngapa-ngapain. Sementara jam 10 udah mulai, jadi mungkin pertama-tama masih nervous apa. Jadi komentarnya pertama jelek. Udah gitu doang, nggak nonton lagi. Apakah kehadiran Henry saat show berpengaruh bagi diri Yuni? Dulu-dulu iya gitu, tapi lama-lama kan mesti profesional gitu, siapapun gitu mesti ya bisa berdiri, mesti bisa nyanyi gitu aja. Menurut Yuni, apa alasan Henry sehingga ia tidak pernah mau menemani Yuni menyanyi? Saya pikir mungkin dia nggak mau nonton karena jauh atau apa gitu. Kalau misalnya saya nyanyi di kafe kan tempatnya lebih lebih nyantai gitu. Cuman kali males ditanya-tanya kali. Bukan saja tidak pernah menonton, menurut Yuni, Henry pun tidak pernah memberi pujian terhadap dirinya. Dalam kerjaan nyanyi mungkin itu tidak ada pujian. Dia tidak pernah nonton aku. Tapi kalau di rumah itu sendiri, ya dia lebih ngejok saya sebagai wanita lah. Dalam artian ya sebagai orang wanita. Kalau di rumah itu gimana? Kalau seorang ibu itu nanti bagaimana? Diakui pula oleh Yuni, sikap Henry terhadap dirinya sangatlah berbeda dengan sikapnya kepada orang lain. Kadang ke orang lebih halus daripada ke aku. Lucu gini nih, kalau misalnya dia ngomong keras, kita ngomong keras dikit dia nggak terima gitu. Kamu tuh perempuan, udah jangan ngomong keras gitu. Apakah karena itu rumah tangga Yuni diisukan retak? Karena orang selalu punya pandangan macam-macam, selalu punya pandangan bahwa dia itu begini karena ini, bahwa dia begini karena itu. Saya tidak bilang rumah tangga saya itu wah happy. Sejak awal hubungan Yuni dengan Henry bagai tidak pernah lepas dari berita miring. Ketika diketahui berpacaran dengan Henry Siahaan, Yuni diisukan merebut Henry dari penyanyi Nur Afni Octavia. Begitu pula saat Yuni diam-diam menikah dengan Henry, banyak orang yang bertanya-tanya mengapa mereka harus merahasiakan pernikahannya itu. Begitu pula saat ini terdengar bisik-bisik penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda Yuni akan mempunyai anak. Dia udah punya anak ya 2. Kalau buru-buru mungkin lebih ke sayanya gitu, lebih ke sayanya yang pengen
pengen punya anak dari dulu gitu. Dia mungkin pengen, mungkin enggak. Saya nggak pengen, mungkin pengen ya, saya nggak tahu. Lalu adakah kemungkinan bahwa kerenggangan antara Yuni dan Henry disebabkan karena timbulnya kejenuhan dalam perkawinan mereka? Mungkin ada kami jenuh gitu. Tapi jenuh bukan dalam arti terus ketemu dia atau enggak, bukan. Jenuh dalam kerjaan kita gitu. Jenuh dengan situasi misalnya mungkin saya rindu untuk misalnya pergi sama-sama dia gitu apa gimana. Ya kayak gitu-gitu aja. Tapi untungnya kerjaan kita juga mungkin karena Eka juga gitu suka ketawa-tawa gitu, cerita-cerita yang lucu, jadi sangat membantu gitu kalau di luar gitu. Terus ketemu teman-teman yang ketawa gitu, aku seneng gitu-gitu aja. Jadi jenuhnya itu bukan karena terus yang dengan mungkin rutinitas atau mungkin jadi salah satu kejenuhan ya, mungkin sama dia juga, saya juga, tapi bukan dengan personality-nya ya, bukan dengan orangnya gitu. Karena sama-sama udah 6 tahun kan aku sama Henry. Pemirsa, setelah pensiun dari jabatannya sebagai Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Yop Ave nyaris tidak terdengar lagi kabarnya. Sabtu minggu lalu, Cek dan Dicek menjumpai Yop Ave di Pantai Anyer saat membuka pameran lukisan sejumlah mantan Pragawati Beken. Pemirsa, setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Yop Ave sempat menghilang. Tidak banyak yang tahu apa yang dilakukan mantan pejabat kabinet Orde Baru ini setelah pensiun. Secara kebetulan, Sabtu minggu lalu Cek dan Dicek menemuinya saat Yop Ave membuka pameran lukisan dari beberapa mantan Pragawati terkenal di Hotel Mambruk Pantai Anyer. Berbeda dengan saat menjabat, Yop kini tampak enggan berhadapan dengan pers, terutama menyangkut kehidupan pribadinya. Bahkan saat ditanya tentang kegiatannya saat ini, pria yang masih melajang itu selalu menghindar. Nah, tadi kita sudah ngomong bahwa tidak menaik saya, yuk. Ketika ditemui Cek dan Dicek, Yop Ave sedang membuka pameran lukisan yang diselenggarakan oleh para mantan Pragawati terkenal seperti Eni Sukamto, Titika Darsi, Rima Melati, Nani Sakri, dan Dewi Motik. Lalu bagaimana komentar Yop tentang pameran lukisan itu? Mereka punya nama yang tenar. Ya dah? Nah, barangkali bagian mereka untuk sementara waktu tidak begitu maju, umpamanya film atau fashion atau itu saya tidak begitu tahu ya. Nah, dan mereka punya bakat. Nah, bakat ini dipandu oleh pelukis. Nah, sekarang dengan nama tenar mereka bisa memajukan ya toh, seni lukis plus mengadakan kegiatan sosial. Alhamdulillah. Apakah Yop berminat memesan lukisan yang dipamerkan? Saya sendiri belum beli, tapi ya karena terlalu banyak orang belum. Saya terus diinterview, kapan saya bisa beli? Pemirsa, belakangan ini persaingan antar media infotainment semakin ketat saja. Hal ini berdampak langsung pada kehidupan pribadi selebriti. Sepertinya semakin sulit bagi seorang artis untuk bisa menutupi rahasia hidupnya dari kejaran pers. Apa komentar para artis mengenai hal ini? Pemirsa, di saat derasnya media-media baru yang tumbuh, media infotainment termasuk media yang banyak diminati. Pertumbuhan media ini tentu saja terkait langsung dengan kehidupan pribadi selebriti. Persaingan yang ketat membuat media ini berlomba-lomba mendapatkan informasi eksklusif tentang selebriti. Dengan sendirinya, sisi kehidupan selebriti menjadi komoditi yang tidak terelakkan. Tidak jarang privasi mereka pun tercium dan dipublikasikan oleh media. Bagaimanakah para selebriti menanggapi masalah ini? Terus terang sih kalau saya melihat kebanyakan tabloid-tabloid sekarang mungkin tidak mewakili suara hatinya artis ya, mungkin juga ada yang mewakili, ada yang tidak juga, cuma yang pasti mereka yang jelas mereka ingin meraih untung gitu. Ya pesan saya, sekalipun mereka ingin mencari untung boleh, tapi bagaimanapun juga berita yang ditayangkan itu ataupun yang ditulis itu harus jangan sampai melenceng jauh lah. Persaingan sesama tabloid, hiburan atau apa itu, kalau aku bilang selama ini alhamdulillah dilihat sehat-sehat aja gitu. Jadi persaingan mereka sama-sama kuat. Tapi aku ngelihatnya di sini kayaknya beritanya nggak jauh beda gitu.
Selama ini apakah mereka pernah dirugikan oleh pemberitaan media? Belum pernah. Ya mungkin saya nggak tahu kenapa termasuk beruntung ya nggak pernah. Ya kalau misalnya ada yang salah-salah nulis atau mungkin itu kadang-kadang juga mungkin kalau masih sebatas salah persepsi yang wawancara. Biar gimana kan wartawan itu manusia biasa juga dong. Pasti